toko emas saya udah jadi, dan pas bikin ini ternyata ada beberapa kesalahan yang saya lakuin. Kesalahannya apa aja? Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Mas bersama saya Willy. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas 5 kesalahan yang saya lakuin pas bangun toko emas ini. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Nah, jadi info aja, hari ini hari Jumat, toko saya tutup dan maaf banget nih ya, kotor kelihatannya. Nah, karena memang ada tukang yang kerja. Nah, ini ganti lampu. Terus langsung aja kita langsung masuk kali ya ke videonya. Kesalahan yang pertama yang saya lakuin itu adalah saya buat ukuran nampan yang terlalu besar. Oke, jadi ukuran nampan ini itu saya buat cukup besar per nampannya. Kenapa? Karena di toko saya yang lama itu dibuat ukurannya standar gitu ya, lebar 30, terus panjangnya sekitar 45. Ya, sekitar 45 sampai 50 cm. Nah, akan ada banyak nampan di situ. Kendalanya kalau misalnya terlalu banyak nampan, pas kita timbang barang, semakin banyak frekuensi kita timbang, itu hasilnya bakal semakin nggak akurat. Jadi kalau misalnya total ada 30 nampan, jadi kurang lebih bakal selisihnya sekitar 1 sampai 2 gram. Nah, saya coba bikin nampannya yang besar-besar supaya frekuensi timbangannya nggak terlalu besar. Total di sini ada sekitar 15 nampan. Memang lebih akurat karena frekuensi timbangannya jadi lebih sedikit, tapi masalahnya adalah untuk pembagian barangnya itu jadi aneh. Total ada 15 nampan. Saya bagi pertama totalnya misalnya sekitar 555 gitu ya. 5 untuk yang kadar 375, 5 untuk yang emas 70%, 5-nya lagi untuk yang kadar 92%. Nah, masalahnya yang selanjutnya yang terjadi adalah ternyata barang saya lebih banyak yang kadar 375. Kadar saya lebih banyak yang 375, masih yang 70% banyak yang kosong, masih yang 92% lagi lebih banyak yang kosong. Jadi karena nampannya terlalu besar, jadi nggak bisa disatuin gitu kan ya. Misalnya kayak anting 22, anting 375 sama anting 70% kan nggak bisa disatuin gitu. Nanti takutnya ketuker. Nah, jadi masalahnya ada di situ, saya bikin nampannya terlalu besar, jadi nggak susah gitu ya untuk membaginya dibanding dengan nampan yang lebih kecil-kecil. Nah, sekarang kita masuk ke kesalahan yang kedua, yaitu adalah sudut air ini nggak saya pasangin kaca, guys. Ini termasuk kesalahan juga karena toko saya kan di hook nih ya. Terus jadi ini nggak bisa kelihatan nih barang pajangannya sama customer atau calon customer. Nah, ini kenapa saya bikin ini? Karena pertama saya nanya ke salah satu vendor kaca, terus mereka bilang nggak bisa dibuatin lengkung seperti ini. Jadi saya pikir ya udahlah, daripada repot cari-cari vendor lain, saya coba pakai ini aja. Nah, ternyata ini juga cukup kesalahan karena jadi barang di sini itu atau emas dagangan saya di sini nggak kelihatan sama customer yang lalu lalang di sini gitu ya. Karena di sininya ketutupan. Ini menurut saya kesalahan yang cukup fatal juga sih. Harusnya kan kalau misalnya kaca semua gitu ya. Jadi lebih bisa kelihatan barang pajangannya. Jadi di sini adalah tempat yang mati karena ini ditutup sama triplek, bukan pakai kaca. Nah, sekarang kita masuk ke kesalahan yang ketiga dari pembangunan toko emas ini, yaitu adalah etalase saya terlalu mundur ke dalam. Kita mesti tahu keadaan pasar ya. Jadi ini kan di pasar dan behaviornya atau perilakunya dari customer di pasar itu mereka bukannya sengaja mampir ke toko emas untuk beli, beda sama yang di pinggir jalan atau di ruko gitu ya. Mereka memang berhenti karena memang pengen menuju ke toko emas itu. Sedangkan behaviornya kalau di pasar, customer biasanya lihat-lihat, jalan-jalan, ada yang bagus nih beli. Nah, itu kebanyakan terjadi di pasar seperti itu. Nah, karena etalase saya terlalu mundur, jadi jarak dari jalanan atau koridor di depan pasar ini itu terlalu jauh. Sehingga saya ngerasanya customer agak susah gitu ya ngelihat sama barang pajangan saya. Harusnya sih memang ini lebih maju sedikit, nggak perlu mundur sampai sebanyak ini. Ini kan mundur kayak sekitar 52 cm gitu ya. Jadi harusnya ya mungkin mundur sebanyak 30 atau 20 aja udah cukup ya. Atau mungkin bahkan bisa dimentokin sampai sini supaya bisa lebih maju ke depan lagi. Harusnya mungkin lebih bagus lagi.
Karena awalnya itu saya kendala di sini. Jadi ini kan tiang yang ini yang di awal video ini nggak bisa dirobohin ya, karena saya takut juga roboh pasarnya. Jadi saya bikin mundur, jadi supaya customer bisa memang lalu lalangnya di sini gitu. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu pengaruh ya. Kayak ini dimajuin 20 cm pun ya customer kan bisa tetap lewat sini, nggak ada masalah sama sekali gitu. Jadi ini kesalahan saya yang ketiga pas bangun toko emas ini. Sekarang kita masuk ke kesalahan yang keempat, yaitu adalah penggunaan lampu yang saya pakai. Jadi lampu ini, untuk lampu ruangan kalian bisa lihat ya, saya pakai jenis yang MR16 kayak gini, yang lampu sorot, yang kecil pokoknya. Nah, karena memang saya juga ada usaha interior dan memang kebanyakan ngerjain rumah-rumah. Kalau rumah pakai lampu ini memang cakep banget aslinya, bagus gitu ya. Kalau pakai lampu yang biasa kayak gini, yang bohlam E27, itu mau sebagus apapun hasil interiornya nggak akan keluar gitu. Harus pakai lampu yang kayak gini karena ada ambience-nya gitu. Nah, tapi buat di toko emas sendiri, karena saya butuh super brightness gitu ya, over brightness, super terang, lampu ini kelihatan remang-remang banget. Memang di bawah, karena lampunya nyorot gitu ya, di bawah itu kelihatan terang. Walaupun wattnya juga kecil, 7 watt, di bawah di meja itu kelihatan terang, cukup terang. Nah, tapi kalau misalnya kelihatan dari luar itu memang remang-remang banget aslinya. Jadi nggak terlalu yang apa, kelihatan kayak toko emas gitu ya, bukan kayak toko emas, malah kayak kafe gitu jadinya. Jadi ini kesalahan saya. Ini tukang juga lagi kerja. Ini orang listrik kepercayaan saya lagi kerja. Semua apa-apa listrik saya suruh minta tolong sama dia. Karena memang kerjanya rapi. Jadi ini diganti semua lampunya ke yang biasa kayak gini, yang E27 ya, supaya hasilnya jauh lebih terang, apalagi kalau dari luar. Nah, kalau kalian kepo, ini lampu yang lama ya, ini tipe fittingnya MR16, saya pakai yang 7 watt, warnanya 4000 Kelvin. Ini memang bagus kalau misalnya buat di rumah tampilannya, karena hasilnya bakal remang-remang dan ambience-nya dapet banget. Sedangkan kalau untuk toko emas, yang kita butuh super terang, apalagi kelihatan dari luar terang gitu ya, ini lampu biasa bohlam E27, ini saya pakai yang 18 watt. Ini kalau pakai ini, di toko saya yang lama pakai ini sih. Jadi kalau pakai ini memang dari luar tuh kelihatan terang banget. Tapi kalau misalnya buat kemewahan sebenarnya lebih bagus ini. Saya lebih suka lampu ini, cuman karena ini toko emas bukan kafe lah ya. Jadi ya udah saya ganti ini semua dan nanti kita akan lihat hasilnya gimana. Sekarang kesalahan yang kelima yang saya lakuin yaitu adalah selalu mau tampil beda. Ya beda, memang kadang-kadang berbeda itu bagus gitu ya, tapi nggak selalu kita tampil berbeda itu lebih baik. Padahal kalau misalnya kita samain, itu bisa aja hasilnya lebih bagus. Nah, di toko emas saya ini, saya selalu mau tampil beda sama toko yang lain. Pertama, saya pakai model toko emas yang bagus, yang which is menurut saya itu bagus gitu ya efeknya. Tapi ada sisi minusnya juga. Beberapa orang ngomong bahwa toko emas yang didesain lebih di atas rata-rata, yang sebagus ini kalau dibandingin sama yang lain, itu customer udah kayak takut duluan gitu ya. Kayak misalnya mengira bahwa emasnya mahal atau potongannya mahal karena lihat desainnya yang bagus. Nah, itu sebenarnya plus minus. Terus yang kedua, saya mau tampil beda, itu masalah nampan kali ya, yang menurut saya yang paling berpengaruh. Saya pakai nampan kalau di toko saya yang lama itu warna merah, dan itu memang bagus sebenarnya. Nah, di sini saya coba pakai yang hitam, dan hasilnya hitam saya kurang serak sih jatuhnya. Jadi walaupun warnanya netral sebenarnya hitam, tapi hasil atau kalau kita lihat dari atas kaca etalase itu, warnanya itu kayak mati gitu. Kalau merah kan memang lebih cerah gitu ya, jadi lebih enak buat dilihat. Kalau hitam itu kita kayak capek gitu ngeliatinnya. Apalagi ngeliat banyak model kayak liontin atau anting yang banyak gitu ya barangnya. Jadi lebih capek dan lebih sulit gitu pas ngeliat. Nah, jadi menurut saya kesalahan kelima ini memang sayanya aja kali ya yang sok-sokan kayak mau selalu maunya yang beda gitu. Tapi padahal ternyata kenyataannya yang beda itu belum tentu lebih baik. Bisa aja yang sama harusnya bisa jadi lebih baik karena mereka yang udah pakai itu udah ngelakuin research dulu dan juga udah udah cocok gitu ya sama customer. Oke guys, itu tadi video saya tentang 5 kesalahan yang udah saya lakuin pas bangun toko emas ini.
Mungkin dari kalian ada yang punya masukan buat saya bisa perbaikin kesalahan-kesalahan saya atau nutupin kesalahan yang udah saya lakuin. Share di kolom komentar ya. Oke guys, itu tadi video saya tentang 5 kesalahan yang saya lakuin pas bangun toko emas ini. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.